Di antara inti ibadah Jumat adalah seruan Allah untuk menjadikan setiap insan beriman, kita semua menjadi hamba-hamba yang gemar berzikir. Untuk itulah ketika Allah memanggil kita menunaikan ibadah Jumat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dengan kalimat iman, menunjukkan identitas kita sebagai mukmin, lalu meminta kita menunaikan bersegera ibadah Jumat, dan tujuan akhirnya mengarahkan kita menjadi pribadi yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertera itu di surah Al-Jumu'ah, surah ke-62, di ayat yang ke-9 ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai seluruh yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika telah tiba seruan panggilan untuk menunaikan ibadah Jumat, bergegaslah Anda semua untuk mempersiapkan diri meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, terkait zikir ini, khususnya zikir yang coba kita tingkatkan di bulan Ramadan ini, dari esensi Jumat yang telah tadi diutarakan, setidaknya ada 5 jenis zikir dalam Al-Quran yang penting dan manfaatnya terkait erat dengan maslahat hidup kita di dunia, alam kubur sampai dengan akhirat, yang bisa kita optimalkan khususnya di bulan Ramadan ini. Dari 5 ini, di antara yang bisa kita uraikan, yang pertama seperti diisyaratkan dalam Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-205. Zikir yang pertama bentuknya adalah doa. Maka ketika Allah berfirman menggambarkan isi doa yang disampaikan oleh setiap hamba kepada Allah, dibukalah ayat ini dengan nama zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berzikirlah. Yang dimaksud zikir di ayat ini berdoa. Jika Anda punya persoalan, jika Anda punya kebutuhan, jika Anda ingin tersambung dengan Allah, maka kata Allah, berdoalah. Digunakan kalimat zikir, dan berzikirlah, mintalah kepada Allah sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu dengan khusyuk, memohon segala apa yang kau inginkan dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan Ramadan, zikir pertama ini dalam bentuk doa ditempatkan oleh Allah dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan. Dari ayat 183 surah Al-Baqarah, 184, 185, 186 dan 187, itulah paket ayat Ramadan. Maka ayat doa terletak di ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di antara sekian paket ayat Ramadan tentang perintah ayat 183, tentang toleransi ayat 184, tentang kemuliaan Al-Quran dan kemudahan dalam penunaian puasa 185, 187-nya hukum fikih tentang kehidupan rumah tangga, dan ditutup dengan makan dan sahur serta peningkatan takwa. Di sela-sela itu Allah meminta hidupkan Ramadan dengan doa. Perbanyak Ramadan dengan doa. Ada 2 jenis doa yang bisa dipanjatkan dan diisyaratkan dalam ayat 186 surah Al-Baqarah ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hambaku ada yang berkonsultasi kepadamu, bertanya kepadamu tentang cara mendekat kepadaku, ingin meminta berdoa kepadaku, maka katakan kepadanya, aku begitu dekat, tinggal dia memohon, mintakan kepada Allah, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia meminta, pasti aku jawab sesuai dengan maslahat kehidupan dia.
jenis kata ibad. Ibad jamak dari kata abdun, hamba yang ingin mendekat kepada Allah. Di dalam Al-Quran kata ibad setidaknya dibagi pada dua bagian. Ada hamba soleh yang bila berdoa meminta kebaikan-kebaikan dari Allah, petunjuk menjalani hidup, ingin dekat dengan Allah, ingin berkah hidup, ingin mudah hidup. Itu ibad jenis yang pertama. Kalau sudah bagus pandangannya, pendengarannya, lisannya, tangannya sampai kakinya, maka berubah kata ibad itu dengan tambahan ar-Rahman. Ibadur Rahman, hamba Allah yang dekat dengan Allah. Dan sifat Rahman ini dilekatkan oleh Allah juga pada ayat doa di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jika anda punya persoalan, punya keinginan, maka sebut nama Allah, minta, berdoa, atau sebut Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, karena sifat Rahman juga dilekatkan dengan sifat penciptaan. Quran surah ke-55, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ketika kita menyebut nama Allah ya Rahman, seakan kita mengatakan, ya Allah, engkau yang menciptakan saya, engkau yang tahu tentang saya, engkau yang tahu fungsi dari ujung kepala sampai ujung kaki saya, maka bimbing saya ke jalan yang baik, bimbing saya ke jalan yang benar. Maka orang yang sudah benar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dekat dengan Allah karena sering berdoa, disebutlah ia dengan ibadur Rahman. Demikian disimpulkan di Quran surah Al-Furqan, itu ayat yang sangat viral yang sudah kita kenal. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itulah hamba Allah Ar-Rahman, orang yang baik, yang dekat dengan Allah, rajin berdoa. Kalau diprovokasi tenang, kalau dicaci maki jawabannya damai. Itulah ibadur Rahman. Ada hamba kedua, sama-sama ibad, disifati dengan nama yang sama ibad, namun yang kedua hamba yang penuh dengan maksiat. Matanya suka melihat hal yang terlarang, telinganya mendengar yang salah, lisannya bertutur yang keliru, kakinya melangkah kepada maksiat. Satu kali tiba Ramadan, dia ingin bertobat, ingin kembali kepada Allah, ingin jadi hamba yang baik. Maka disatukan oleh Allah dalam ayat yang sama, dipanggil dengan lafaz serupa, ibad. Wa idza sa'alaka ibadi. Motif yang kedua, hamba ingin mendekat kepada Allah adalah hamba yang ingin taubat. Maka Allah memberikan peluang yang sama dengan yang soleh. Yang salah dan soleh diberikan peluang yang sama. Datang, sujud, minta ampun. Seperti yang pertama dinaikkan kesolehannya, maka yang kedua digugurkan kesalahannya. Ditemukan di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53, panggilan ibad yang dilekatkan pada dosa dan maksiat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam viralkan, katakan pada hamba-hambaku yang merasa penuh dengan maksiat, pernah mabuk, pernah mencuri, pernah merampok, bahkan pernah membunuh, pernah zina, ingin taubat, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayangku, jangan putus asa dari ampunanku, jangan putus asa dari rahmatku. Datang. Sepanjang kau mau tobat yang benar, sujud yang benar, minta ampun yang benar, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah akan ampuni semua dosa yang pernah dilakukan sepanjang benar taubatnya. Dan menariknya, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bahkan ulama mensifati ditebarkan rahmat itu sejak awal Ramadan. Sejak awal Ramadan. Sedangkan Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jadi sifat yang pertama, hamba-hamba Allah ketika tiba Ramadan, rahasia yang pertama